Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kaulan Karima, NIM 226121136 dari kelas 5D akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu klasifikasikan mazhab tasawuf. Yang pertama yaitu ada tasawuf akhlaki, yang kedua ada tasawuf amali, dan yang ketiga ada tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang fokus pada perbaikan diri atau perbaikan akhlak, seperti menghilangkan diri dari sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, dan semacamnya. Untuk tokohnya yaitu ada Al-Ghazali dan Imam Haris Al-Muhasibi. Konsep-konsep ajarannya yaitu seperti pembersihan jiwa atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Lalu ada juga mengamalkan sifat mulia seperti sabar, tawakal, ikhlas, dan semacamnya. Yang kedua yaitu adalah tasawuf amali, yaitu tasawuf yang berfokus pada perbaikan amal ibadah kita, seperti melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, dan semacamnya. Untuk tokohnya yaitu ada Abu Qasim dan Abu Yazid. Konsep ajarannya yaitu seperti zuhud, lalu ada juga mengamalkan zikir di setiap hari. Yang ketiga yaitu adalah tasawuf falsafi, yaitu penggabungan antara filsafat dan spiritualitas. Jadi fokus pada tasawuf falsafi yaitu pada pendekatan intelektual dan spiritualitas. Untuk tokohnya yaitu ada Al-Halas dan Ibnu Arabi. Untuk konsep ajaran di tasawuf falsafi ada ittihad, ada juga kesatuan wujud atau wahdatul wujud, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada soal nomor 5. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu sebutkan tingkatan taubat menurut Zunun al-Misri. Yaitu menurut Zunun al-Misri itu taubat itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama ada bertaubat karena dosa dan keburukannya sendiri. Jadi seseorang pada tingkatan ini tuh seseorang bertaubat karena ia menyadari telah melakukan dosa besar maupun dosa kecil, seperti meninggalkan sholat, berbuat maksiat, berbohong, dan semacamnya. Jadi contohnya seseorang bertaubat karena dia tidak pernah sholat atau sering meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu ada bertaubat karena kelalaiannya dan kealfaannya dalam mengingat Allah. Pada tingkatan ini atau tingkatan yang kedua ini sedikit lebih tinggi dibanding yang pertama tadi, karena pada tingkatan yang kedua ini seseorang bertaubat karena dia merasa dia melalaikan Allah atau tidak mengingat Allah dalam sehariannya, atau terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Sebagai contohnya seperti orang yang pada kesehariannya terlalu sibuk dengan urusan duniawi seperti bekerja atau beraktivitas atau bermain HP dan semacamnya, sehingga dia kurang mengingat Allah dalam kesehariannya. Lalu yang tingkatan ketiga atau terakhir yaitu bertaubat karena memandang amal dan kebaikannya sendiri, yaitu ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi seseorang bertaubat itu bukan karena dia melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, bukan karena dia melupakan Allah, tapi pada tingkatan ini yaitu seseorang itu bertaubat karena ia merasa amalnya itu tidak cukup jika dia ada di hadapan Allah. Jadi sebagai contohnya itu seperti seseorang yang selalu berzikir di setiap harinya, di setiap aktivitasnya, karena dia selalu merasa kalau amalannya itu belum cukup jika ada di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian syariat, thoriqat, hakikoh, dan ma'rifat. Keempat itu tadi merupakan satu kesatuan dalam ajaran tasawuf. Yang pertama yaitu ada syariat. Syariat yaitu adalah hukum atau pedoman atau aturan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Jadi pedoman umat Islam sehari-hari itu disebut sebagai syariat, atau biasanya tuh dia tertulis di Al-Quran atau hadis, seperti contohnya syariat dalam menjalankan sholat wajib,
terus puasa Ramadan, terus zakat dan semacamnya. Yang kedua yaitu ada torikot. Torikot itu adalah jalan atau upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contohnya ya kita menjalankan zikir secara rutin setiap harinya, terus yang menjalankan sholat wajib itu tadi, menjalankan puasa Ramadan dan semacamnya, itu disebut sebagai torikot atau jalan kita atau upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu adalah hakikoh, atau kalau di Indonesia kan itu sebagai hakikat, yaitu pengetahuan mendalam atau inti dari pengetahuan seperti itu. Jadi sebagai contohnya saja, ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Allah, itu bisa disebut sebagai hakikoh atau hakikat. Yang terakhir yaitu adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat ini adalah hasil, jadi seperti tingkatan yang paling tinggi ketika seseorang sudah mengamalkan ilmu-ilmu tasawuf seperti tadi syariat, torikot, maka akan ada ma'rifat, yaitu seperti hasil. Contohnya ketika seseorang merasa Allah itu dekat dengan kita, maka itu disebut sebagai ma'rifat. Seperti jadi pada ma'rifat ini seseorang itu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang ajaran tasawuf. Baik, soal selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu jelaskan 10 tanda mahabbah ilayah. Mahabbah ilayah yaitu rasa cinta kepada Allah. Jadi terdapat 10 tanda-tanda jika seseorang itu mahabbah ilayah. Yang pertama yaitu selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi entah di waktu senggang, entah di waktu senggang, entah waktu sempit, ia selalu mengingat Allah, seperti selalu berzikir dan semacamnya. Yang kedua yaitu merasa rindu bertemu dengan Allah, yaitu ia selalu, sebagai contohnya seperti seseorang yang meluangkan waktu untuk sholat malam, seperti itu, karena dia merasa rindu kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu adalah menjalankan segala perintah Allah, ya seperti menjalankan sholat 5 waktu secara tepat waktu, terus menjalankan puasa, pokoknya menjalankan perintah Allah. Yang keempat yaitu ada selalu bersyukur atau selalu merasa puas atas segala ketetapan yang Allah berikan, entah itu ketetapan baik, entah itu hal buruk, hal baik, ia selalu bersyukur karena itu sudah ketetapan Allah. Lalu yang kelima adalah tidak takut kehilangan duniawi. Jadi karena tidak takut kehilangan duniawi, seseorang percaya bahwa itu semua itu hanya titipan, jadi ia tidak takut seperti kehilangan jabatan, kehilangan uang, barang dan semacamnya, karena ia percaya bahwa semua itu adalah hanya titipan dari Allah. Yang keenam yaitu mencintai orang yang dicintai Allah, seperti ketika kita meneladani sifat Rasulullah, meneladani ulama dan semacamnya. Lalu yang ketujuh ada menghindari atau menjauhi segala hal yang dibenci Allah, seperti baik itu dosa kecil maupun dosa besar, seperti menjauhi maksiat, berbuat dosa dan semacamnya. Lalu yang kedelapan ada berserah diri kepada Allah, yaitu menyerahkan segala yang sudah usahakan pada Allah, seperti itu. Yang kesembilan yaitu ada selalu mencari ridho Allah dalam kesehariannya, yaitu sebagai contohnya ketika seseorang itu berhati-hati dalam bertindak tutur atau berbicara, karena ia takut Allah tidak meridhoi jika dia berbicara dengan kasar. Lalu yang terakhir adalah selalu menganggap Allah sebagai tujuan hidupnya. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan tasawuf falsafi, yaitu ada wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul dan ittihad. Untuk wahdah al-syuhud yaitu konsep pemikiran di mana seseorang itu berpikir hanya Allah satu-satunya tujuan hidup, tidak ada yang lain. Jadi seseorang itu tidak terpaku pada hal lain, melainkan dia hanya terpaku pada Allah saja sebagai tujuan hidup. Untuk analogi logisnya itu seperti saat kita melihat pemandangan yang indah, contohnya saja melihat matahari terbenam, sunset, itu kan pemandangannya sangat indah. Ketika orang lain berfokus pada keindahannya sunset itu, tapi seseorang
yang mengamalkan wahdat al-syuhud, ia lebih berfokus pada penciptanya, yaitu lebih berfokus pada Allah, bukan kepada pemandangannya. Atau sebagai contoh lain seperti saat kita membaca buku itu sangat bagus, pemilihan katanya sangat indah. Kita tidak fokus pada isinya, melainkan kita fokus atau bahkan mencari justru siapa pencipta buku ini, seperti itu. Yang kedua yaitu ada wahdah al-wujud, yaitu konsep berpikir di mana seseorang itu menganggap konsep berpikir di mana semua makhluk hidup di dunia ini adalah manifestasi wujud dari Allah. Sebagai contohnya atau analogi logisnya yaitu seperti gelombang air laut yang ada di laut. Itu meskipun dia terlihat terpisah-terpisah, tapi itu tetap bagian dari Allah. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada independen. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang ketiga itu adalah hulul. Hulul itu adalah konsep pemikiran di mana seseorang tuh percaya bahwa Allah itu bersemayam di kehidupan kita. Bersemayam bukan maksud Allah itu bisa berubah wujud, berubah bentuk menjadi apapun, tapi Allah itu berada di kehidupan kita sehari-hari, hadir dalam kehidupan sehari-hari. Lebih ke perasaannya, lebih ke feel-nya, lebih kayak ke hasilnya. Contoh analogi logisnya kayak seperti kita sedang mati lampu, nah kita akan menyalakan lilin, nah cahaya lilin itu akan menyebar ke seluruh ruangan dan terlihat menyatu dengan ruangan, padahal itu berasal dari lilin, seperti itu. Jadi ya seperti Allah itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan maksudnya dalam berubah wujud, berubah bentuk, tapi hadir dalam kehidupan itu seperti kayak memberikan petunjuk jalan, memberikan kelancaran hidup dan semacamnya. Yang terakhir adalah itihad. Itihad itu adalah ketika seseorang sudah memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, maka dia akan melebur diri kepada Allah. Jadi ya dia itu hanya fokus kepada Allah, hanya beribadah terus sepanjang hidupnya, seperti itu. Seperti contohnya analogi logisnya itu seperti saat hujan turun, maka tetesan hujan yang jatuh ke sungai itu dia langsung melebur dan menyatu dengan sungai. Seperti itu untuk analogi logis dari itihad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.